Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berada di channel saya. Selamat malam. Semoga pada malam hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang barokah, umur yang berkah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai bercerita pada malam hari ini, tolong di subscribe, like, share, dan kemudian di komen juga agar konten saya ini semakin berkembang. Oke. Pada malam hari ini saya ingin sedikit bercerita tentang kenapa tiba-tiba saya membuat satu minggu lebih ini ya, saya kok membuat vlog itu. Apa alasan saya? Yang pertama, yang ada vlogger yang menginspirasi saya, yaitu yang pertama adalah Dimas Zainal. Dimas, saya tiba-tiba tidak tahu itu di beranda YouTube saya itu ada kontennya Dimas Zainal. Pada saat itu dia ngeprank orang tuanya kalau sapi di rumahnya itu hilang. Nah, dari situ saya lihat video-video sebelumnya. Oh, videonya seperti ini ya, cuma seperti ini. Ternyata subscribernya itu banyak. Nah, dari situ kemudian saya melihat kontennya Lek Damis. Lek Damis itu ibu dari Dimas Zainal. Vlognya itu kehidupan sehari-hari, vlog ibu-ibu rumah tangga. Jadi cuma pakai daster, ngalor ngidul, bawa kamera kesana kemari. Apa yang di vlog itu nyuci baju, cuci piring, atau cari ramban di kebun. Itu hal-hal sederhana sebenarnya, tapi ternyata itu sumber cuan dari mereka, sumber uang dari mereka. Itu belum mandi masih kumus-kumus sudah ngevlog begini, sama akhirnya sama suaminya, dibantu suaminya dan anaknya. Itu berkembang luar biasa. Sampai awalnya itu rumah sangat sederhana, sampai akhirnya dari YouTube itu beliau bisa membangun rumah, maksudnya merehab rumahnya. Kemudian Dimas Zainal pun bisa membeli mobil. Itu Dimas Zainal awalnya itu membuat vlog sendiri seperti saya, tapi pada akhirnya dia memiliki tim yang namanya adalah tim super. Nah, setelah beberapa tahun, kemarin 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, itu tim super bubar. Ada permasalahan di dalam tim tersebut. Nah, di tim super itu selain mereka bekerja di Dimas Zainal, mereka juga membuat vlog-vlog masing-masing personil itu membuat vlog sendiri-sendiri, dan ternyata subscribernya itu juga banyak. Di situ ada Nafa Adrian yang akhirnya kemarin baru bisa beli mobilio. Kemudian ada Zakial juga kemarin juga membeli mobil. Itu jadi dari situ kelihatannya simple gitu loh, simple, tidak ada yang berat gitu, cuma ngevlog kehidupan kita sehari-hari. Ternyata bisa menghasilkan begitu banyaknya cuan. Nah, dari situ saya mencoba untuk setelah dari Lek Damis kemudian tim super, saya melihat lagi saudara-saudaranya dari Lek Damis. Dari kakaknya itu ada membuat YouTube dengan channelnya Wolomalis. Kemudian ada lagi
Goang Rujak, itu juga saudaranya Lek Damis. Terus kemudian saya tergerak dengan aktivitas-aktivitasnya, kegiatan-kegiatan sosialnya. Jadi dari ngevlog itu akhirnya banyak orang-orang yang berdonasi kepada Lek Damis, kemudian ke Dimas Zainal, itu untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang sekitar. Nah, dari situ kayaknya kok saya sangat terinspirasi dari situ. Jadi selain berguna atau bermanfaat untuk kita, juga bermanfaat untuk orang lain pada akhirnya. Itu. Terus kemudian saya mencoba, sebenarnya saya dari 2018 kalau tidak salah sudah membuat channel ini saya pakai untuk mengajar. Jadi pada awal pandemi 2020 ya, itu awal pandemi 19 atau 20 itu saya membuat, jadi untuk mengajar siswa-siswa saya di sekolah malam seperti ini, saya membuat video yang saya bagikan keesokan harinya itu dari situ. Tapi kemudian daring berakhir, jadi ada luring luar jaringan, pembelajaran luar jaringan. Akhirnya saya berhenti membuat video-video untuk murid-murid saya. Nah, dari sini berjalannya waktu, akhirnya saya menemukan itu channel YouTube-nya Dimas Zainal itu. Nah, dari situ saya semakin semangat saya itu semakin menggebu-gebu. Yang awalnya saya berpikir gimana ya ngeditnya gimana, soalnya saya tidak bisa begini. Dengan keterbatasan saya, akhirnya saya belajar secara otodidak untuk mengedit video saya. Jadi mohon masukannya, mohon ide-idenya dari Bapak Ibu semua, teman-teman semua, yang mungkin bisa saya lakukan di vlog saya berikutnya. Mungkin ada ide apa ini. Sebenarnya ada beberapa ide tapi belum bisa saya laksanakan pada saat ini. Jadi itu. Kalau di Blitar sendiri saya pernah lihat itu siapa ya, itu lumayan subscribernya lumayan banyak gitu. Terus kemarin ada wali murid yang ternyata juga YouTuber. Tapi saya juga belum berkenalan, belum ketemu. Jadi mungkin beliaunya punya masukan-masukan buat saya, mungkin bisa collab gitu. Itu banyak yang sebenarnya, tapi saya masih kurang kepercayaan diri kalau misalnya ngevlog di tempat umum. Jadi karena banyak yang melihat kok iki orang ini ngapain ya. Jadi kalau di Blitar kan masih seperti itu. Jadi saya sembunyi-sembunyilah, cari tempat yang aman. Kalau tidak begitu, oke, saya vlog, cuman saya masih belum berani untuk ngomong banyak di depan kamera ya. Pelan-pelan nanti kan semakin lama insya Allah nanti bisa lebih baik. Jadi mohon subscribe-nya, kalau nonton jangan di skip, jangan dihentikan, ditonton terus sampai akhir. Insya Allah bisa membantu konten saya untuk lebih baik lagi untuk channel saya ini ya. Mohon bantuannya. Itu yang bisa saya sampaikan pada vlog saya kali ini. Jadi apa yang menyebabkan saya kok tiba-tiba membuat channel seperti ini? Kok enggak channel pembelajaran atau apa begitu? Kalau saya melihat, kalau yang lebih simpel itu adalah
vlog sehari-hari. Jadi saya kemudian sekarang berbalik untuk membuat vlog kehidupan sehari-hari saya. Jadi biar teman-teman juga tahu kehidupan sehari-hari saya, walaupun mungkin tidak menarik ya, semoga saja menarik itu ya untuk Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih vlog saya untuk hari ini. Saya ulangi lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga Bapak Ibu diparingi, subscriber saya diparingi rezeki ingkang banyak, yang barokah, kemudian umur yang berkah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.